Oke Bunda dan para adik-adik, teman-teman, bunda-bunda keren, seorang ilustrator, teman mahasiswa yang mungkin mencari sambilan gitu ya dengan menggambar. Mungkin kita bakal dihadapkan pada budget yang terbatas gitu kan. Dan dengan terbatasnya budget ini kita perlu pengeluaran. Kadang kita juga berpikir nih, kalau udah punya iPad dengan harga yang sedemikian rupa itu, terus apakah kita perlu beli stilusnya juga gitu? Apalagi stilusnya iPad nih, iPencil nih, dia nggak cuma harga 100-200 ribu, tapi untuk generasi satunya seharga 1,5-2 juta di tahun 2022. Dan untuk stilus generasi 2-nya atau iPencil generasi 2-nya itu sekitar 2,5 jutaan ya teman-teman. Nah, berarti ini kan harus ngeluarin uang lebih nih untuk beli iPad dan pensilnya juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang budgetnya terbatas bakal kepikiran alternatif stilus lain yang sekiranya bisa gantiin si iPencil ini dan berfungsi sebagaimana iPencil gitu kan ya. Dan kita jadinya cari-cari alternatif yang lebih murah, misalnya kayak stilus yang nggak punya merek atau mungkin merek-merek Cina gitu kan. Dan stilus-stilus lain yang sekiranya tuh banyak yang beli, banyak yang pakai, harganya terjangkau ratusan ribu dan bisa kita pakai. Tapi teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan mau beli tipe stilus yang mana, mau beli yang murah yang ada dulu atau beli yang iPencil yang udah sepaket gitu kan, atau mungkin kita pakai tangan gitu ya, stilus ketiganya harusnya di sini nih, dipajang di sini ya, pakai tangan gitu. Kira-kira bakal pakai yang mana? Stilus tangan kah? Stilus alternatif kah? Atau pakai iPencil? Jadi sebelum memutuskan, teman-teman harus banget nonton video ini karena kita bakal bandingkan kira-kira dari ketiga macam stilus ini ya, stilus tangan juga, kira-kira mana yang paling bakal enak dan bakal terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Oke, kita cus untuk mencoba ketiga stilus ini ya, dengan tangan tentunya. Nah, bunda-bunda, teman-teman adik-adik di sini pasti sudah melazimi kegiatan menggambar digital gitu kan. Entah itu mungkin kita bermula dari gambar di HP, pakai Medibank atau pakai Ibis Paint. Terus lama-lama kita jadi ngerasa butuh ada tablet yang permukaannya lebih luas gitu kan, lebih lega, dan RAM-nya juga lebih mumpuni buat gambar digital, nggak kayak di Medibank dikit-dikit force close gitu ya. Dan jadi sedih kalau nggak ke-save gitu, apalagi kalau sampai filenya korup dan hilang gitu. Nah, buat bunda-bunda, teman-teman dan adik-adik sekalian yang memang kegiatannya mungkin side hustle-nya atau mungkin pekerjaan utamanya adalah menjadi seorang ilustrator, kita bakal punya pemikiran bahwa kita butuh tablet atau iPad misalnya ya, dan pengen cobain Procreate buat gambar, apalagi dengan berbagai macam brush yang sangat kaya gitu, yang kalau misalnya kita gambar di Procreate tuh berasanya kayak gambar manual gitu kan. Dan tren untuk pakai Procreate iPad ini udah kayaknya booming banget sejak 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu. Dan sekarang aku bakal bagiin pengalaman membandingkan stilus-stilus yang udah pernah aku pakai, Bun. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di sini ada yang baru beli iPad dan merasa bahwa iPad generasi 2, 3 atau generasi 4, 5 itu berasa mahal gitu kan, dan tetap pakai iPad generasi awal-awal yang masih pakai stilus generasi 1, tonton video ini, Bun. Apakah kita mau beli iPad plus dengan iPencilnya atau pakai yang lain dulu gitu kan. Nah, teman-teman, kita bakal membandingkan 3 stilus ini. Yang pertama ada stilus tangan. Kelebihannya itu dia gratis ya, karena udah sepakat dalam penciptaan manusia.
Yang sebenarnya harganya mahal banget, tidak bisa terukur berapa jumlahnya, tapi yang pasti kita sekarang tidak akan mengeluarkan uang untuk memakai tangan kita sendiri. Jadi ini adalah kelebihannya. Kekurangannya bun, kalau misalnya kita gambar pakai tangan, bisa kita lihat sendiri ya, di sini pressure sensitivity-nya tidak aktif gitu. Jadi kalau kita gambar pakai tangan, Procreate itu tidak membuat brushnya ini tadi punya pressure sensitivity. Akhirnya output gambar yang kita bikin pun juga kerasanya beda kalau gambarnya pakai eye pencil atau pakai stylus yang lain. Karena fitur luar biasa dari Procreate tadi itu yang ada pressure sensitivity-nya, terus juga beberapa brush itu nggak bakal keluar secara optimal ya fungsi-fungsinya ketika kita gambarnya pakai tangan gitu. Cuma kelebihannya adalah gratis dan aman untuk iPad kita. Yang kedua adalah stylus abal-abal no merek bun. Nah adik-adik sekalian, mungkin buat kita yang budgetnya tuh ngepas gitu ya, buat beli iPad itu udah rasanya tuh kayak ngeluarin budget yang besar gitu. Dan pengennya sih gambarnya optimal. Akhirnya kita milih alternatif kedua, yaitu beli stylus yang murah harganya, yang mungkin gak ada mereknya pun gak apa-apa. Yang penting testimoni dari netizen tuh cukup meyakinkan. Banyak yang bilang kalau stilusnya oke gitu kan, dan bahkan mungkin testimoninya sampai ribuan. Nah bunda dan adik-adik dan teman-teman sekalian, bunda mungkin punya pemikiran sama kayak aku 2 tahun yang lalu. Sampai akhirnya aku beli stylus ini teman-teman ya. Walaupun tanpa merek, tapi testimoninya tuh luar biasa. Banyak banget yang bilang ini oke gitu. Yang beli udah sampai ribuan orang. Dan di masa-masa itu 2 tahun yang lalu, untuk beli stylus generasi pertama itu memang pilihannya cuma dikit ya. Apalagi di masa-masa itu 2 tahun yang lalu, iPad yang bezelnya hitam itu baru keluar pertama kali gitu. Jadi memang masih banyak orang-orang yang pakai iPad generasi pertama, stylus generasi pertama, maaf ya. Nah ini jadinya kalau kita lihat di Shopee terutama, stylus-stylus tuh harganya 500 ke atas bun, yang ada mereknya. Dan yang gak bermerek tapi testimoninya banyak tuh sekitar 280.000. Jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan April 2020, aku beli stylus ini, yang sekarang tokonya udah gak jual lagi, sekitar Rp279.300. Nah, kalau misal kita lihat penampakannya kayak gini ya bun. Kalau buat gambar itu dia rasanya sama sih kayak kalau gambar pakai tangan. Jadi memang sih di tulisannya, di boxnya ada tulisan pressure sensitivity gitu kan. Ada palm rejectionnya juga, karena pada masa itu cari stylus yang punya palm rejection itu dikit ya bun. Kalau nggak ada palm rejectionnya biasanya 100 ribuan gitu. Tapi ternyata dari pressure sensitivity-nya, walaupun udah ada keterangan pakai pressure sensitivity, tapi ternyata kalau kita pakai itu nggak sebagus ekspektasi ya bun. Jadi kalau misalnya kita gambarnya itu dia kemiringan 90 derajat, itu kebacanya sebagai pressure yang ditekan banget. Kalau misalnya kita miringin 45 derajat, dia kebaca sebagai less pressure gitu. Jadinya garisnya lebih tipis. Tapi bun, sekarang coba dipikir logika ya. Siapa sih yang gambar sambil gerak-gerakin dan ngerubah derajat kemiringan stilusnya gitu? Kalau misalnya kita bisa pakai stylus dengan tidak menekan dan menekan aja, itu kan lebih enak ya daripada kita miring-miringin stylus kita gitu. Nah, kelebihan-kelebihannya itu memang dia ada palm rejectionnya, dia juga ada pressure sensitivity-nya dalam tanda kutip. Tapi kekurangannya tuh juga banyak banget bun. Jadi berat eye pencil itu kan sekitar 20,7 gram. Nah, si stylus abal-abal ini beratnya sekitar 30-35 gram. Dan gak kayak eye pencil yang perasaan kita tuh pas pegang tuh kayaknya dalamnya kopong gitu kan. Nah tapi kalau pakai stylus ini tuh kita berasanya kayak lagi pegang tabung yang di dalamnya tuh ada logam-logamnya gitu loh. Jadi berat banget gitu. Dan tumpuannya tuh di si ujung mata pensilnya, pensil stilusnya yang abal-abal ini. Jadi berasanya kayak kita lagi nahan
beban yang sangat berat untuk menulis atau untuk menggambar. Jadi nggak terlalu rekomen sih bun dari segi beratnya ya, walaupun mungkin memang di masa itu 2 tahun lalu cari stilus yang ada palm rejection-nya, ada pressure sensitivity-nya, dan agak-agak ringan dalam tanda kutip semua ya, itu jarang memang, dan jarang ada. Dan ini termasuk yang udah bagus sih, karena dari testimoni-testimoni itu udah berkata demikian gitu. Nah tapi bun, tetap aja experience-nya kita ketika menggambar itu emang agak terganggu dengan berat si stilus ini. Apalagi kalau misalnya kita emang badannya kecil ya, jadi kerasa banget bun. Nah lalu kekurangannya adalah nipnya itu dari besi. Memang sih kalau iPencil memang nipnya juga dari besi ya bun, cuma besinya tuh beda gitu berasanya. Kalau iPencil berasanya ringan, tapi yang stylus abal-abal ini berat, jadi kayak memang benar-benar besi betulan gitu. Dan jadinya was-was bun dalam hati ketika kita gambar, ini kira-kira ngelukain layar nggak sih gitu, karena bener-bener tajam bun ya. Dan kadang-kadang waktu aku pakai itu pas di area-area yang tajam itu, yang agak-agak tajam dan agak-agak gimana itu, kalau kena di protektor layarnya, dia ke garis gitu, bekas ya, jadi ada bekasnya. Kan kita jadinya was-was ya bun, ini gimana sih untuk stylus harga 200 ribuan nih bisa melukai iPadku yang harganya jutaan gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu. Makanya dulu waktu setelah beli itu aku jarang pakai, karena takut layarnya jadi kegores. Nah kekurangan ketiga nih bun, dia memang dicas ya, kayak iPencil generasi pertama. Memang bener sih dicas, sama-sama dicas. Cuma ternyata bun, kalau kita pakai iPencil bun, ngecas 5 menit, 10 menit itu udah bisa dipakai beberapa jam. Tapi si stylus abal-abal ini, kita ngecasnya tuh lama banget bun, lama banget. Dan makainya pun juga cuma 4 jam non-stop ya kalau kita pakai gambar. Atau mungkin kalau dipakai dikit-dikit tuh bisa sampai 5-8 jam. Walaupun di kotaknya tuh bilangnya 8-12 jam bisa dipakainya, cuma memang perlu dicas terus gitu perasaanku dulu waktu pakai. Nah lalu bun, ternyata ketika kita pakai stylus abal-abal ini dan no merek ini, ketika kita pakai kan dia tuh di ujung kepala stilusnya ada magnetnya ya bun, sama juga kayak iPencil. Cuma biasanya tuh magnetnya tuh dia kuat banget ya, dan kalau nempel ke iPad tuh dia lekat banget gitu loh. Jadi waktu kita pakai, waktu kita gambar di atas layar, tiba-tiba tuh dia mudah untuk jatuh. Selain karena lebih berat, yang kedua mungkin karena kita lagi gambar terus mungkin butuh kemiringan gitu ya. Jadi layarnya butuh dimiringin dikit. Nah akhirnya kan jadinya gampang jatuh bun si stylus ini gitu. Dan jatuhnya tuh nggak kayak iPencil kalau jatuh di atas layar iPad ya. Letaknya tuh berasa halus gitu ya. Tapi kalau si stylus ini bun, adik-adik, teman-teman sekalian ya, letaknya tuh bener-bener letak gitu. Ya Allah, bener-bener letak yang mantap gitu bun, adik-adik dan teman-teman. Jadi makanya ketika bulan Maret 2020 saya beli iPad ini baru ya, walaupun mungkin generasi yang tua, generasi awal, belinya baru gitu kan. Terus April 2020 beli si stylus abal-abal ini. Jadi sekitar 1 bulan setelah punya iPad saya beli stylus abal-abal. Nah setelah beberapa kali pakai, dia tuh kan jatuh ya bun, jatuh peletak gitu, kena ke layar iPad. Nah setelah jatuh itu timbul white spot bun. Kenapa ya aku tuh dulu beli stylus ini tuh sering banget ada kekecewaan terhadap diri sendiri gitu. Pengennya yang murah, tapi ternyata bisa bikin layar iPad saya itu sampai sekarang jadi ada white spot. Yang dulu waktu bulan April 2020 itu cuma 3 mm, jadi setengah senti, terus jadi 1 senti, jadi 3 senti, dan sampai di tahun kedua, tahun pertama sih ya, tahun pertama tuh udah lebar banget, sekitar 15 sentian gitu diameternya. Dan bertahan sampai tahun kedua, di tahun 2022 ini bun. Enggak sih ya, sebenarnya udah 2,5 tahunan lah. Di 2,5 tahun ini udah bertahan gitu. Dan sekarang malah ditambah dengan black spot. Jadi memang layar iPadku ini emang luar biasa lah bun. Jadinya kalau mau gambar itu kita jadi susah ya menentukan warna, karena ada gangguan di layar itu. Mau dibalikin masa garansinya tinggal sebulan waktu itu. Dan lagi ada proyekan besar yang deadline-nya juga di bulan itu gitu. Jadinya
maju mundur mau kirim ke Jakarta, apalagi kalau kirim ke Jakarta kita juga nggak ngerti tuh di tengah perjalanan bakal kayak gimana gitu kan. Atau mungkin bukan gara-gara stilusnya juga, karena mungkin iPad saya ini Bun meskipun baru belinya tapi dia stok lama gitu kan, dan waktu mau dikirim saya nggak mau dicek layar. Dan mungkin ada banyak faktor lain ya, dan juga ada banyak laporan keluhan dari customer kepada Apple Pusat. Jadi memang dulu di awal-awal iPad Pro ini keluar yang ukuran 12,9 inci itu memang banyak keluhan di layarnya itu muncul white spot. Ada yang bilang juga penyebabnya adalah karena ada tombol power dan ukuran layar yang terlalu besar gitu, jadinya ada layar yang cembung dan lain-lain. Saya juga kurang paham ya, sampai akhirnya timbul white spot itu. Bagaimanapun akhirnya tetap ada white spot Bun, entah itu karena alasan 1, 2, 3 atau mungkin karena stilusnya. Tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan adalah setelah kepentok stylus ini dia baru muncul white spotnya gitu. Jadi jangan pernah beli stylus abal-abal Bun, apalagi kalau iPad-nya bunda-bunda, adik-adik dan teman-teman sekalian itu ukurannya besar yang 12,9, karena rentan ya, mungkin karena lebar terus besar gitu, jadinya lebih rentan untuk layarnya itu cembung atau mungkin layarnya gimana gitu kan. Jadi lebih harus hati-hati. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan stylus abal-abal. Bisa dipastiin sendirilah ya, kalau dari sini kayaknya udah dapat kesimpulan. Tapi sebelum menyimpulkan kira-kira lebih baik kita beli stylus yang mana, kita bakal beralih ke stylus ketiga Bun. Ya adik-adik ya, ke stylus ketiga, ya ini stylus bawaan Apple, yaitu namanya iPencil. Nah, untuk iPencil sendiri dia seperti yang tadi aku sebutin ya Bun dan adik-adik, memang dia ringan, beratnya cuma 20,7 gram. Dan kalau kita lihat iPencil generasi pertama ini dia juga dicas, tapi ngecasnya juga sangat sebentar gitu. Kayak misal kalau aku lagi kehabisan baterai nih Bun, biasanya sih kalau butuh banget dan nggak pengen nungguin agak lama, aku cuma ngecasnya 5 menit dan bisa dipakai selama 1 jaman. Jadi memang sangat seneng ya kalau misalnya punya iPencil ini, dan ngecasnya pun nggak lama gitu. Apalagi mungkin kalau pakai generasi yang kedua mungkin lebih enak lagi ya, karena nggak usah ngecas. Nah, untuk ujung nipnya sendiri tuh unik ya Bun, unik juga ya adik-adik ya. Jadi dia tuh memang di dalamnya ada logamnya, tapi ditutupin sama ujung karet. Yang kalau misal kita gambar pakai ujung karet ini tuh nggak berasa kayak khawatir gitu ya, nanti layarnya kegores atau gimana, karena memang sangat lunak gitu. Jadi kalau misal dipakai tuh nggak bakal memunculkan rasa khawatir. Dan pressure sensitivity-nya juga jangan ditanya ya, ini sangat mirip dengan experience kita ketika kita pakai pensil yang asli gitu. Jadi kalau ditekan tuh ya memang benar-benar kelihatan garisnya tebal. Kalau kita angkat juga nggak dikasih pressure, nanti garisnya lebih tipis gitu. Jadi memang benar-benar beda, apalagi kalau dipadukan dengan Procreate, yang mana brush-brush dari Procreate itu memang sudah dirancang khusus disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan media iPencil tadi untuk menggambar digital. Jadinya brush-brush tadi itu lebih optimal, keluar semua potensi-potensi dari brush itu. Kayak misalnya yang kayak gini nih Bun, jadi berasa kan ya kalau pakai tangan tuh kayak gini plain banget, nggak ada sensasi pressure-nya gitu kan. Kalau pakai si stylus abal-abalnya juga agak-agak mirip lah kayak kalau kita pakai tangan. Tapi kalau kita pakai pensil, dengan kita berubah sudut derajatnya, kita berubah penekanannya, itu dia bisa sensitif banget sama seperti experience kita kalau pakai pensil. Jadi karena memang mungkin udah dirancang khusus ya Bun dan adik-adik sekalian, jadi memang enak banget dipakainya. Cuma kekurangannya adalah mahal. Jadi iPencil generasi pertama ini kalau bekasnya sekitar 1,3, mungkin kalau beli baru sekitar mendekati 2 juta, dan generasi keduanya tuh sekitar 2 jutaan ke atas gitu, sekitar 2 sampai 2,5-an lah. Nah, tapi kalau pertama kali kita lihat harga yang segitu dengan mungkin experience-nya kita sebagai seorang
pengguna Android gitu ya, atau pengguna Windows, terus baru pertama kali beli produknya Apple, terus dikasih lihat harga segitu tuh kita ngerasanya kayak aduh nggak worth it, masa buat pensil aja kita harus bayar seharga HP gitu kan, HP Cina lah, Xiaomi lah gitu, yang HP itu udah bisa dipakai buat teleponan, bisa dipakai buat ngegame, atau misalnya dipakai buat install Medibank, bisa dipakai buat macam-macam gitu kan, bahkan kameranya juga bagus. Tapi ternyata Bun, setelah 2 tahun saya pakai iPad, gambar di iPad juga, dan ada kalau 10 bulan ya bener-bener pakai iPad aja tanpa ada laptop, itu ngerasain banget bahwa pensil ini, setelah punya pensil itu lebih terbantu ya Bun, dari kualitas gambar itu berubah juga gitu, jadi lebih bagus gambarnya karena dioptimalkan potensi dari tiap brush yang kita pakai di Procreate. Dan juga membantu kayak note taking gitu ya, dan bantu banyak hal lah Bun, yang jadinya tuh lebih enak aja buat gambar, apalagi kalau memang kita tuh full time ilustrator gitu kan, jadi memang butuh gambar-gambar terus. Nah ternyata harga segitu itu memang worth it Bun, apalagi kalau misal kita bandingkan dengan kekurangan dari pakai stylus abal-abal yang mungkin ya damage yang dihasilkan dengan kita pakai stylus abal-abal tuh mungkin harganya sama dengan kalau kita beli stilusnya iPad gitu, stilusnya Apple yang asli yaitu iPencil. Sekarang Bun, kalau misalnya layar kita tuh rusak ya karena ada white spot dan black spot ini, kalau ganti layar pun mungkin kita nggak bisa dapetin layar seperti semula gitu, karena biasanya mungkin kalau kita servis di tempat yang tidak official itu mungkin bisa diganti dengan layar yang lain gitu. Sampai akhirnya kita mungkin punya experience yang beda dengan warna-warna yang tidak sekaya pakai layar iPad bawaan. Tapi kalau misalnya kayak saya yang tinggalnya di desa dan pengen servis iPad ke official, itu juga mikir-mikir lagi Bun ya, karena pengiriman dari kabupaten ke Jakarta itu juga penuh resiko gitu. Nah jadinya gampang ya Bun, seperti ada di 2 keputusan yang sangat sulit. Jadinya tetap ada white spotnya deh gitu, karena saya takut banget kalau mau servisin ke kabupaten sebelah gitu. Nah jadinya kalau misalnya mau ganti layar mungkin nggak bisa 1 juta 2 juta gitu kan, sedangkan kalau kita beli iPencil itu ya cuma segitu gitu, harganya sama dan nggak rusak lagi ke layar. Jadi kalau dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau misalnya bunda-bunda pakai iPad generasi awal-awal yang butuh stylus generasi pertama, stylus atau iPencil generasi pertama, mending Bun jangan beli stylus abal-abal dulu. Kita gambar pakai tangan juga bisa gitu kan, dan hasilnya tetap bagus meskipun tidak optimal, sambil kita kerjain project-project yang masuk dan kita tabung buat beli iPencil. Karena beli stylus abal-abal atau stylus alternatif dan no merek itu bukan opsi yang baik Bun, dan bukan opsi yang paling bagus gitu ya. Oke, sampai sini dulu saran dari saya juga kayak gitu. Semoga teman-teman terbantu ya, dan ada nasihat dan perbandingan yang bisa teman-teman pakai untuk memutuskan kira-kira beli iPencil nggak sih buat iPadku dan lain-lain dan sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bun. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.